kaidah. Jadi untuk menetapkan, untuk meyakini Allah Ta'ala tidak bertempat, Allah ada tanpa bertempat, kita butuh dalil. Dari mana kemustahilan Allah untuk bertempat? Pertama tadi, perubahan adalah sifat yang mustahil bagi Allah, karena perubahan adalah sifatnya makhluk. Yang kedua, ada kaidah berbunyi al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyah. Al-ihtiyajiyah tunafi al-uluhiyah. Sifat butuh kepada yang lain, sifat butuh kepada yang lain ini menafikan ketuhanan. Karena di antara sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Tuhan, oleh sang Tuhan, oleh sang pencipta adalah tak butuh kepada yang lain. Lah kalau dikatakan Allah Ta'ala bertempat, tempat ini makhluk apa bukan? Ya makhluk. Jika dikatakan Allah Ta'ala bertempat, berarti apa? Allah Ta'ala butuh kepada makhluknya. Nggak boleh kita menisbatkan sifat butuh kepada Allah Ta'ala. Karena dalam Al-Quran sendiri disebut ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kan gitu. Wahai para manusia, kalian adalah orang-orang yang butuh kepada Allah Ta'ala. Al-fuqara, butuh kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Adapun Allah Ta'ala adalah al-ghaniyu, zat yang kaya, zat yang tak butuh kepada makhluk ciptaannya. Itu. Nah, dari sini maka batillah ungkapan Ibnu Taimiyah. Ini sekaligus ya maksud ini. Iras sirus ngiris. Batillah ungkapannya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, wahai para orang Wahabi, itu mengatakan bahwa malaikat adalah a'wanullah. Na'udzubillah. Mengatakan malaikat adalah a'wanullah. Coba dicek sendiri di kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Mengatakan malaikat a'wanullah. A'wan itu apa? Pembantu. Mengatakan malaikat adalah pembantunya Allah. Kira-kira Ustadz Markun, kalau saya punya pembantu, saya punya khadim, saya punya pelayan, berarti saya butuh untuk ditolong apa tidak? Butuh kan? Ibnu Taimiyah mengatakan malaikat adalah pembantu-pembantunya Allah Ta'ala. Berarti apa? Menisbatkan sifat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Ibnu Taimiyah Itu yang tidak mau nanya layak. ini loh ya. Kan syirik ada dua ya, ada Kenapa? khafi, ada jali ya. Istilahnya ada yang jelas, ada yang samar. Kan gitu. Kalau yang samar kan maksiat hukumnya kan itu tentu. Kalau yang jelas itu kan kufur. Lah apa termasuk itu syirik yang jelas? Kayak contohnya tadi itu apa syirik khafi yang tadi seperti yang bertempat. Kejelasannya itu termasuk menghilangkan apa kan sifat yang mufakat yang kan 13 kan ayat 12 lah kan gitu kan. Iya. Apa menghilangkan salah satunya yang mufakat ulama? Iya. Atau karena apa? Karena kan walaupun akidah kan ada furuknya, ada apa namanya satunya itu ada furuk, ada apa bahasanya itu? Iya, usul. Yang usul kan yang Usulul 12. usul. Yang usul kan yang 12, sedangkan yang khilaf itu adalah furuknya akidah kan di situ. Khilaf itu kan karena furuk. Nah, yang tidak khilaf itu kan itu usulnya kan gitu kan. Seperti wujud, qadiron itu kan khilaf ulama itu dikatakan furuk. Nah, apakah termasuk menghilangkan sifat yang usul tadi itu yang bertempat itu, apakah menghilangkan satu sifat yang wajib? Paham ya pertanyaan? Simple. Iya. Dengan mengatakan nih, dengan mengatakan Allah Ta'ala bertempat, ini konsekuensinya sangat banyak sekali.
Konsekuensinya sangat banyak sekali. Dengan mengatakan Allah Ta'ala bertempat satu, dia mengatakan Allah Ta'ala butuh kepada makhluknya. Berarti menafikan apa? Menafikan apa? Kodimnya atau apanya itu? Tidak Menafikan samanya lah. Muhalafatulillah. qiyamuhu binafsihi kan? Qiyamuhu binafsihi kan? Dengan orang yang menetapkan Allah Ta'ala bertempat sama saja tak percaya dengan ketidakbutuhan Allah kepada makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan mereka menetapkan Allah Ta'ala bertempat berarti dia sudah menafikan wahdaniyah Allah Ta'ala. Masuk. Ya. Iya kan? Ya. Berarti menghilangkan. Bahkan nih, yang lebih parahnya, dengan dia menetapkan Allah Ta'ala bertempat, dia itu, ini mungkin mungkin orang agak kaget mungkin, saya bahasakan seperti ini. Dengan dia mengatakan Allah Ta'ala bertempat, dia melepas sifat ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Dia tak percaya lagi Allah sebagai Tuhan. Kok bisa? Ya tadi, yang namanya Tuhan di antara sifat yang pasti dimiliki oleh Tuhan itu tidak butuh kepada makhluk. Kalau dia butuh kepada makhluk, berarti Tuhan apa bukan? Ya bukan. Bisa dipahami ya, Ustaz Markun ya? Sama saja dia menafikan ketuhanan bagi Allah Ta'ala. Lantas selama ini dia mengatakan raditu billahi robba. Itu tujuannya apa coba? Raditu billahi robba. Dia mengatakan itu tujuannya apa? Nah itu, saya coba biar tambah teman-teman yang nyimak roomnya Yai Mahsun, ada judul meyakini Allah bertempat adalah kufur. Ini bukan hanya untuk meramaikan Komal saja ya, bukan ya. Ini benar-benar untuk menjaga kemurnian atau bentuk peduli kita seorang santri kepada masyarakat dalam penjagaan akidah. Ada kitab berjudul Ithaful Kainat Bibayani Madhabis Salafi wal Khalaf. Ada keterangan gini teman-teman. Fakullu man i'taqada annahu ta'ala halla fi makanin awit tasala bihi aw bi syai'in minal hawadithi kal arsy awil kursiyyi awis samai awil ardi aw ghairi dzalika fahuwa kafirun qat'an. Wa huwa kafirun qat'an. Apa maknanya? Setiap orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala halla fi makanin, menyatu dengan tempat, awit tasolabihi atau nempel dengan tempat itu, au bisyai'in minal hawadithi atau dengan salah satu dari makhluknya, kal arsy seperti arsy, nempel di arsy, bersemayam di arsy, awil kursiyi, ada keyakinan Yahudi itu apa? Katanya Tuhan itu menempati kursi, kakinya ada di kursi, tubuhnya di arsy, kakinya di kursi. Ada yang berkeyakinan demikian. Awis samai. Ini yang selalu menggunakan hadis jariyah, menetapkan Allah Ta'ala ada di langit. Nah, orang yang berkeyakinan Allah ada di langit, awil ardi atau ada di bumi, au ghairi dzalika atau di tempat-tempat yang lain, apa hukumnya? Fahuwa kafirun qat'an. Qat'an. Kekufurannya itu pasti, qat'an, tidak bisa ditawar lagi, qat'an. Jadi yang mengkafirkan itu bukan Kiai Mahsun, bukan Kang Surya, bukan. Tapi yang mengkafirkan itu siapa? Ulama-ulama terdahulu. Bukan hanya kafir, teman-teman. Ada konsekuensi berikutnya apa? Wa yabtulu jami'u amalihi min sholatin wa siyamin wa hajjin wa ghairi dzalika. Dan batallah semua amal kebaikannya, mulai dari sholat, puasa, haji, dan amal-amal lainnya. Wa tabayyana minhu zawjuhu, tertalak istrinya. Wa wajaba alaihi ayyatuba fauran, dia wajib bertaubat seketika itu juga. Wa idza mata ala hadzal i'tiqadi wal iyadzu billahi ta'ala, dan jika dia mati
dalam keyakinan ini, semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dari itu. La yughassalu. La yughassalu, tidak dimandikan. Kalau mati dalam keadaan ini, la yughassalu, tidak dimandikan. Wa la yusalla alaihi, dan tidak boleh, haram untuk disolati. Wa la yudfanu fi maqabiril muslimin, dan tidak boleh dikuburkan di pemakamannya orang-orang Islam. Kalau tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang-orang Islam, berarti hukumnya apa itu? Ya kafir. Itu mungkin tambahan biar menguatkan apa yang menjadi perbincangan kita, terutama yang dibawakan oleh Ye Mahsun dengan judul yang tertera di atas, biar jangan mengira ini ajaran baru. Biar jangan mengira ini dibawa oleh Ya, ya, siap. Jadi gini ya. Satu lagi. Biar nanti biar langsung ya. Ini begini ya. Karena kan banyak framing ya tadi ya, banyak frame. Kenapa kalian mengatur-ngatur Allah? Kenapa kalian membuat narasi-narasi sesuai dengan akal kalian dan lain sebagainya? Terus siapa yang sampai ikuti? Sampai berkemah dan seterusnya. Saya begini ya. Mas, ada gas kosong? Iya. Cek. Coba dianu dulu. Di mute dulu. Monggo di mute. Ya. Oke. Ini saya ada satu kitab nih. Ini namanya Kitab Wasiatu Syarah Wasiah Imam Abu Hanifah. Nah, kitab ini kita tahu ya, Imam Abu Hanifah itu adalah ulama yang lahir sebelum Imam Malik, sebelum Imam Syafi'i, sebelum Imam Hambali, sebelum Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, sebelum ulama-ulama besar. Ya, yang ulama-ulama ashab ya, ulama-ulama ashab. Itu Imam Hanafi duluan. Dan hari ini madhab Hanafi adalah madhab terbesar yang dianut umat muslim di seluruh dunia. Imam Hanafi di dalam kitab Wasiah Hanafi, ya, kitab Wasiatul Hanafi, itu ketika mengupas ayat al-istiwa alal arsy. Coba bagaimana yang dikatakan Imam Hanafi? Qala wasalisu. Imam Hanafi berkata bahwa mengenai al-istiwa alal arsy, nukiru bi anallaha ta'ala ala arsy istawa. Bahwa kami meyakini Allah itu istawa alal arsy. Ya. Min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Dengan bagaimana dengan Allah itu tanpa butuh terhadap arsy itu dan tanpa menetap di arsy itu. Ya. Kami meyakini Allah itu istawa di arsy, istawa alal arsy, tanpa Allah itu butuh terhadap arsy dan tanpa Allah itu menetap di arsy. Wa huwa hafidun arsy wa ghairil arsy min ghairi ihtiyajin. Bahkan justru Allah itu adalah penjaga arsy. Dan selainnya arsy, Allah tidak butuh semua. Falau kana muhtajan lama qadara ala ijadil alam wa tadbirihi kal makhlukin. Seandainya Allah itu butuh terhadap arsy, maka Allah tidak akan pernah mampu menciptakan alam, menjaga alam, seperti halnya makhluk tidak mampu menjaga makhluk yang lain. Walau kana muhtajan ilal julus wal qaror faqabla khalqil arsy aina kan Allah. Seandainya Allah itu butuh terhadap arsy, atau Allah itu butuh walau kana muhtajan ilal julus, seandainya Allah itu butuh, bahwa Allah itu butuh duduk di arsy atau menetap di arsy. Faqabla khalqil arsy aina kan Allah. Maka sebelum adanya arsy Allah di mana? Ya ini istifham ingkar ya. Ta'alallah an dzalika uluwan kabira. Allah disucikan dari itu semuanya. Allah disucikan dari menetap di arsy. Allah disucikan dari butuh arsy dan seterusnya. Maka bahwa narasi-narasi yang hari ini kita sampaikan atau narasi-narasi yang
digubah, ditadwin, ditulis oleh ulama-ulama khalaf, itu bersandarnya kepada apa yang dulu disampaikan oleh ulama-ulama salaf, apa yang dulu sudah dibahas oleh ulama salaf. Jadi pembahasan-pembahasan kayak begitu, bahwa Allah itu tidak butuh tempat, Allah itu tidak bertempat, Allah itu disucikan dari tempat, itu bukan pembahasan baru. Itu bukan pembahasan kemarin sore, itu sudah diajarkan sejak era salaf. Dan itu harus kita pertahankan. Karena apa? Mempertahankan itu sama saja dengan mempertahankan kemurnian akidah agama Islam. Mengkhianati itu sama saja mengkhianati dengan apa yang sudah ulama salaf pahami. Ya, seperti contohnya apa? Bagaimana Wahabi mengkhianati pemahaman para ulama salaf yang katanya mengaku salafi. Oke, begitu. Ya, kalau mempermasalahkan pembahasan ini, ya silahkan beli kitab wasiah Imam Abu Hanifah. Ya, ini Imam Abu Hanifah itu lahir sebelum Imam Hambali. Ya, karena kan kebanyakan Wahabi ini kan mengaku sebagai mazhab Hambali. Imam Abu Hanifah itu lebih salaf dari Hambali. Halo cek, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tadi saya coba nyimak ya. Ya barangkali ada yang bisa menyadarkan saya gitu tentang pemahaman saya ini gitu. Tapi saya dengar sama aja Ted. Berarti selagi apalagi yang tadi itu yang dibongkar sama host itu malah membongkar sendiri kan, bahwa ya siapa juga yang bilang Allah itu butuh sama makhluknya, nggak ada. Jadi semua tentang tadi katanya Wahabi itu butuh pada makhluknya, itu semuanya narasi kosong, karena nggak ada yang pernah ngomong bahwa Allah itu butuh kepada makhluknya, Allah butuh kepada ars, itu nggak pernah ada. Ya gitu, itu satu ya. Yang kedua yang tadi jenengan tadi itu bongkar juga, yang tadi katanya Allah nggak bisa ditunjuk, nggak bisa itu, berarti Nabi Muhammad gimana dong? Tuh bilang Allahumma syahad, ya Allah saksikan. Waktu bilang Allah nunjuknya ke atas, gimana itu? Dan masalah-masalah yang tadi dijelaskan bahwa sepertinya Allah itu apa, kalau tidak dikatakan bertempat misalnya itu akan jadi kufur, itu terlaluan sih menurutku itu. Ya kita berdebat ya berdebat gitu ya, tapi ingat kita itu sesama muslim. Enggak, pertanyaan aja Bang, pertanyaan saja. Kita nanti bahas secara ilmiah ya. Tidak perlu montor di sini. Boleh saya sedikit Bang. Ya nanti dulu sabar. Nih kalau saya yang ngomong langsung diserang sana sini, bingung juga. Enggak, pertanyaan saja. Saman kan katanya mau tanya. Nanti saya jawab. Atau satu-satu saja, biar ini clear ya, biar clear. Jangan numpuk pertanyaan, kemudian nanti jawabnya rancu. Itu saja dulu lah itu. Okay. Tentang Nabi pernah nunjuk langit untuk mengatakan Allahumma syahad gitu kan. Oke, sudah ya. Itu berarti Nabi gimana, mau bilang Nabi kufur juga apa gimana? Sudah ya. Sudah. Oke. Begini, yang pertama yang mau saya jelaskan, bahwa yang dimaksud butuh itu Pak, sampean kan begini, Allah itu tidak butuh terhadap tempat. Nah, ketika Allah itu bertempat berarti butuh. Maksudnya butuh itu begini loh Pak, maksudnya butuh itu bukan berarti kok harus begitu, bukan. Misal begini. Untuk tidur, misal saya ya, untuk tidur, maka saya membuat kasur. Berarti saya kan butuh kasur. Padahal seandainya saya nggak pakai kasur ya nggak apa-apa. Paham ini ya? Ketika orang itu menempat kepada sesuatu, berarti dia butuh sesuatu itu. Walaupun seandainya tidak di situ ya nggak apa-apa.
Nah, ketika Allah itu maksudnya perkataan para ulama itu bahwa Allah tidak butuh tempat, artinya apa? Allah tidak pernah bertempat. Allah tidak pernah bertempat. Ya, maksudnya butuh tempat itu bahwa Allah tidak butuh tempat itu bahwa Allah tidak pernah bertempat. Itu satu. Itu satu. Nah, dan perkataan seperti ini sudah diungkapkan oleh ulama-ulama sejak berabad-abad, sejak ulama salaf sudah mengungkapkan begitu, pernyataannya begitu. Kemudian yang mengatakan bahwa yang meyakini ketika ada orang yang meyakini bahwa Allah itu bertempat adalah kufur, itu madzhab Hambali, Asy'ab Hambaliyah, bukan kita. Silakan cek di kitab-kitabnya Hambali. Seperti tadi yang saya cantumkan di kitab Nihaya Al-Muqtadiin. Iya tadi bagaimana juga kan gini Ted. Maaf dipotong nih. Berarti tadi kan jenengan juga bilang bahwa Imam Hambali juga meyakini bahwa secara apa ayatnya itu ya, secara apa kalau Gus Bah bilang kan istilah resminya Allah ya ada di ars gitu kan. Ya, gini, oke, saya jelaskan. Nanti bentar. Nah, yang tadi jenengan bilang itu kan malah walaupun jenengan nggak kasih artinya ya, yang tadi istiwa ala ars gitu kan, itu ya berarti Imam Hambali itu meyakini bahwa Allah itu istilah resminya ya di atas ars gitu loh. Walaupun nggak diterjemahnya menjenengan itu ya disembunyikan tadi ya. Oke. Dan setelah itu langsung. memang tidak butuh. Iya, siapa juga yang bilang butuh gitu loh. Siapa juga yang bilang intinya butuh. Istilah, gini loh. Tadi saya katakan, Allah. Pak. Gini. Saya katakan, orang yang mengatakan Allah bertempat itu langsung artinya butuh. Siapa juga? Ya kalau menciptakan manusia berarti butuh manusia juga. Maaf Kiai. Allah tidak bunuh dengan makhluk. Nah itu sama juga menciptakan ars, nggak butuh sama ars juga. Sama. Nah, ketika Allah bertempat di ars, maksudnya ikhtiyat itu, maksudnya butuh adalah menempat. Nah, menempat ini adalah pengertiannya butuh. Wallahu alam lah masalah Allah itu bertempat. Yang jelas saya meyakini bahwa Allah itu ada di atas ars. Itu istilah resmi ya dari Al-Quran. Dan gini. Oke, saya jelaskan. Gini Pak, begini. Kalau ayat-ayat mutasyabihat, ulama-ulama terdahulu itu adalah pakai metode tafwid. Apa itu tafwid? Sampai pernah baca nggak pengertian tafwid itu apa? Iya tahu. Apa coba? Ya nggak usah dites, langsung aja. Enggak. Apa pengertian tafwid coba? Ya ngapain tanya saya, tinggal lanjut aja. Saya paham. Lanjutan katanya tahu. Apa itu tafwid? Udah itu nggak nyambung sama pertanyaanku tadi. Enggak, ini nyambung dengan nukiru. Dengan nukiru. Ini bukan saatnya korek-korek personal. Jadi ngapain korek-korek personal saya gitu loh. Oke, saya jelaskan. Bahwa yang dimaksud perkataan Imam Hanafi, nukiru bi Allah ta'ala al-arsy istawa. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, sama yang kita katakan, sama yang dikatakan oleh Asy'ariyah. Nukiru bi Allah ta'ala al-arsy istawa. Itu adalah isbat lafdi. Yang dimaksud adalah tafwid. Tafwid itu adalah isbatul lafdi. Meyakini, nasnusdiku, membenarkan, menerima, mengimani bahwa istawa Ar-Rahmanu al-Istawa itu adalah ayat Al-Quran. Iya, coba jenengan terjemahkan istawa itu apa? Sebentar. Tafwid ini adalah salah satu metode ulama. Tafwid itu apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah. Layak lamhu ilallah. Coba sampai cek di kitabnya Imam Asy-Syaukani, Irsyadul Fuhul. Cek saja di kitab Bur al-Buran al-Fil Quran. Maunya minta dalil secara akli yang masuk akal. Saya tahu bentar.
Ya, ini pembahasan rumit Pak. Artinya kan nggak bisa langsung jujuk. Kalau jujuk mereka langsung nggak terima gitu. Gini, nah coba sampai cek bagaimana ketika menggambarkan Imam Asy-Syaukani mentakrif, kemudian menjelaskan apa itu tafwid. Kemudian Imam Az-Zarkashi menjelaskan juga di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Apa itu tafwid? Tafwid itu adalah contohnya la ya'lamu illallah. Mereka itu ulama salaf ketika membawakan ayat-ayat mutasyabihat. Apa maksudnya istawa? La ya'lamu illallah. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya betul-betul enggak tahu. Bukan tahu sebagian, tahu sebagian kemudian enggak tahu sebagian. Contoh, ketika mengatakan bahwa Allah itu bertempat di arsy, berarti dia tahu bahwa maksudnya ar-Rahman istawa itu bertempat. Cuman mereka terus mengelak, mencoba untuk lari, mencoba untuk berkamuflase. Tapi bagaimananya kita nggak tahu. Itu kan hanya untuk berlari saja dari tasbih. Ulama salaf tidak begitu. Ulama salaf total nggak tahu kami. Istawa al-arsy itu apa maksudnya? La ya'lamu illallah. Tapi kami mengimani bahwa itu adalah ayat yang diturunkan untuk kita semua, ada ayat Al-Quran. Lah itu tafwid. Itu tafwid. Tafwid itu adalah isbatul lafdi, tafwidul makna wal kaif. Menyerahkan makna dan kaifnya kepada Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah. Tetapi kita mengimani ayatnya. Beda dengan orang yang mengatakan Allah di atas arsy berdasarkan ar-Rahman istawa, berarti dia tahu. Padahal ulama salaf enggak begitu, ulama salaf itu. Mereka enggak tahu. Lah kok ini ada kelompok baru di akhir zaman tahu maksudnya ayat itu. Ya intinya gampang aja, kalau saya mah Siapa yang pernah maksudnya saya mah gampang aja. Ada legitimasi dari Nabi bahwa yang mengatakan Allah di atas langit aja ya, di atas langit itu dibenarkan oleh Nabi gitu kan. Jadi Enggak, sampean sepakat enggak? Coba gini dulu. Sampean ini sepakat aja enggak berarti dengan legitimasi seperti itu? jenengan dan semua ulama. Itu gampang itu untuk Iya jawab itu. paham. Ayat Allah itu gampang, hadis jariah itu gampang, nanti kita bahas. Ayo, sekarang sampean sepakat enggak pengertian tafwid itu kayak begitu? Atau sampean punya pengertian tafwid sendiri? Ya tafwid memang begitu, cuman yang Lah, istiwanya ya, kalau begitu Allah itu kenapa memang kok tahu? Jadi tahu. info buat kita gitu, biar kita nggak banyak nanya gitu loh maksudnya tadi. Gak banyak nyang-nyang. Nanya. Boleh saya tambahin? Saya agak setuju dengan Bang Depul ini. Monggo. Assalamualaikum. Boleh saya tambahin, Bang? Waalaikumsalam. Monggo. Begini, Bang. Kalau menurut empat imam mazhab itu Allah bersemayam di Ya, arsy. betul. Nah, kita sebagai hamba Sedikit ada saja, yang berani sedikit nggak? saja, sedikit saja. Ntar, Ntar jangan potong. gantian Bang Jangan Rifan. potong. Enggak, maksudnya Jangan Nah, dipotong. kayak gini yang saya nggak belum suka. selesai. Oke, gak apa-apa. Saya belum selesai. Tadi Biar Rifan. Saya- Biar diteruskan. Oke. Oke, silakan Pak Abdul Haris. Kita ini hamba Allah. Saya tanya, kira-kira ada yang berani nggak membantah kehendak Allah? Nggak ada lah. Kira-kira. Apa yang berani? Ada Gak nggak? mungkin ada yang berani. Nah, itu jawabannya di situ. Nah, ars Jawabannya apa? itu ciptaan Allah. Jadi Allah mengabarkan kepada kita, termasuk dalam surat Al-A'raf, Al-Furqan, Al-Qasas, banyak Allah beristawa di atas ars. Itu semuanya kehendak Allah. Jadi Allah beristawa itu sesuai kehendak Allah dengan segala keagungannya. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa, tidak boleh. Yang penting Allah sudah mengabarkan bahwa Allah berada di ars sesuai dengan kehendaknya. Kita sebagai manusia tidak bisa menebak-nebak seperti apa Allah itu beristawa seperti apa. Jadi nggak ada pembahasan lebih lanjut lagi itu percuma. Sudah ya.
Semakin kita Nah, ya. malah, Tasawuf bingung kan kita semakin kupur kalau kita terus-terus nanya-nanya Allah itu Nah, gimana. makanya Allah harus sudah imani apa adanya gitu ya Bang. Iya, Allah sudah mengabarkan supaya kita tahu Allah itu berada di singgasana tertinggi di alam ini. Dan itu bukan Allah membutuhkan tempat, bukan pengertiannya seperti itu. Itu Allah ciptakan dengan kehendaknya. Tidak mungkin kita bantah. Itu kehendak Allah sendiri. Beristiwanya itu ya terserah Allah. Intinya Allah mengabarkan kepada kita bahwa Allah berada di ars. Supaya kita tahu. Oke, sudah. Udah segitu saja. Oke. Jadi begini loh Pak. Jadi begini ya. Ini langsung saya jawab ya. Artinya intinya sama ya. Bang Detul sama Bang Abdul Karim ini sama lah. Intinya sama. Mengatakan bahwa Allah sendiri yang mengatakan Allah berada di atas arsy. Allah sendiri mengatakan Allah bertempat di arsy. Allah sendiri mengatakan Allah bersemayam di arsy. Siapa yang mengatakan sampeyan mengatakan begitu? Allah nggak pernah mengatakan Allah berada di atas arsy, nggak pernah. Bohong. Berarti Nabi bohong, Bang. Kebohongan. Berarti Ada orang yang mengatakan bahwa Berarti Nabi bohong. berarti Nabi ulama 4 mazhab firman juga bohong berarti. Berarti Nabi yang melegitimasi bahwa ada budak gini loh, yang menunjuk Allah. Oke, sampean ngomong. sendiri itu Nanti saya ngomong jangan dipotong. Oke, sampean ngomong. Berarti Nabi bohong Biar dong. ngomong dia. Sudah. Berarti Terus. Nabi bohong kalau melegitimasi bahwa pernyataan seorang budak yang mengatakan bahwa Allah di atas langit. Ya, izin Sudah. ya. Sudah apa belum? Intinya Berarti Allah intinya sendiri. gini. Satu lagi. Misalkan Ustaz. Nah, Kalau saya Satu lagi, ya, Pak. sampai ngomong dulu sampai puas, Ada sampai ngomong dulu. legitimasi Nanti dari kalau Nabi saya ya ngomong udah. jangan Anda dipotong ya. legitimasinya apa gitu aja sih. Ya. Satu lagi. Iya, boleh bicara bentar enggak? Bentar, enggak usah. Yang lain, sebentar dulu. Izin satu lagi. Oke, ayo. Bagaimana bagaimana Wahabi ngomong sampai pagi bagaimana- tak dengerin. saya bukan Wahabi. Itu hilangkan doktrin kebencian Anda itu, Pak. Wahabi kamu itu. Anda ustadz tapi adab Anda tidak ada. Lanjut saja Pak, Wahabi kamu itu. Ya saya nggak beradab. Ayo coba. Ya. coba, Bagaimana lanjut. tanggapan Anda tentang Allah mengatakan turun ke bumi di pertigaan malam. Turun ke bumi. Sudah. Bagaimana tanggapan Anda? Sudah. Saya tanya sekali lagi, Pak Abdul Karim sama Pak Detul sudah belum? Kalau sudah, ya sudah. Nanti kalau saya ngomong jangan dipotong ya. Ya, saya harap di sini kita tidak harus menerima kebenarannya. Jangan memikirkan kehendak sendiri. Tidak harus benar gimana maksudnya? Ya oke lah. Oke, sudah ya? Sudah apa belum? Kalau belum saya persilakan dulu. Saya kasih Gak waktu usah lagi. malu, keluarkan semua dulu. Sudah. Oke. Saya ngomong dan jangan jangan dipotong, Pak. Ya, biar kita adil lah. Saya ulangi lagi karena tadi dipotong bahwa yang mengatakan ketika ada orang mengatakan Allah sendiri yang mengatakan Allah berada di arsy, Allah berada bersemayam di atas arsy, Allah sendiri yang mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Kalau ada ustadz yang berkata begitu, itu ustadz sudah melakukan kebohongan besar. Bohong itu ustadz itu. Ya. Bohong, sudah bohong. Kadzib ya. Kenapa kok begitu? Allah tidak pernah mengatakan begitu. Allah hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Sekali lagi saya katakan, Allah hanya mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, kemudian dari ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa
ulama-ulama terdahulu, bahkan para sahabat mengajarkan bagaimana metode memahami ayat mutasabihat atau hadis mutasabihat. Tidak hanya Ar-Rahman Istawa ya, nanti berlaku pada semua mutasabihat. Baik di situ ayat Al-Quran, baik di situ hadis. Semua. Hadis nuzul, ayat wajah, itu nanti semua mutasabihat. Dan kita bisa cek siapa yang mengatakan itu mutasabihat? Ya ulama-ulama terdahulu. Kita tidak pernah mengatakan ini mutasabihat menurut siapa? Menurutku. Tidak, tapi menurut para ulama salaf. Oke, kita kembali kepada ayat Ar-Rahman Istawa. Itu banyaklah nanti. Itu ulama-ulama mengatakan huwa minal mutasabihat atau wahya minal mutasabihat. Ayat itu adalah ayat sebagian dari mutasabihat. Ada dua metode yang diajarkan sahabat dan ulama salaf. Seperti yang dijelaskan Imam Az-Zarkashi di dalam kitab Al-Quran fi Ulumil Quran, di dalam kitab Irsyadul Fuhul. Satu adalah metode tafwid, yang kedua metode takwil. Ya. Nah, kita bahas yang tafwid. Karena Wahabi mengaku tafwid. Nah, tafwid itu apa? Tafwid itu adalah isbatul lafdi wa tafwidul makna. Wa tafwidul makna. Sehingga ketika ketemu ayat mutasabihat, seperti dikata di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran itu bagaimana para ulama salaf? Mereka mengatakan ya la ya'lamu illallah. Tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Mereka tidak tahu, tapi mereka tetap mengimani dan membawa ayat itu, Ar-Rahman Istawa. Tapi apa artinya istawa? Mereka nggak tahu. Nah, itu tafwid. Nah, ujuk-ujuk Wahabi tahu artinya. Istawa itu artinya bersemayam, istawa itu artinya bertempat. Loh, ini ajaran siapa? Ajaran dari mana itu? Padahal ulama salaf itu kalau tafwid ya nggak tahu artinya. Lah ini kalau ujuk-ujuk tahu. Maksudnya istawa itu bertempat. Nah, inilah yang saya maksud kebohongan. Satu, berbohong bahwa Allah tidak pernah mengatakan begitu. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alar istawa. Ya. Kamajaat seperti ayat itu datang. Yang kedua, mereka telah memelintir makna tafwid sesuai dengan apa yang mereka pahami, berbeda dengan yang ulama salaf pahami dan jumhur ulama salaf dan jumhur ulama khalaf juga pahami mengenai pengertian tafwid. Tafwid itu tidak tahu maknanya. Begitu, Pak. Begitu. Paham ya? Paham ini ya? Bisa diambil lah kesimpulannya. Jadi begitu. Akidah kami itu begitu. Akidah kami itu begitu. Kita mengimani bahwa Allah itu punya sifat yang namanya istawa. Nah, apa artinya? La a'lam. Kita tidak tahu. Karena apa? Minal mutasabihat. Itu adalah bagian dari ayat mutasabihat. Kalau mutasabihat silahkan tafwid. Atau takwil. Takwil mayalikubih. Bagaimana takwil yang sesuai dengan para ulama salaf pentakwil. Bagaimana kita tengok bagaimana Ibnu Abbas mentakwil, bagaimana Imam Mujahid mentakwil, bagaimana Sufyan Ats-Tsauri mentakwil, bagaimana Imam Asy'ari mentakwil. Kalau mereka semua setelah kita cek ulama-ulama salaf nggak ada yang mentakwil, kita tafwid. Karena ulama salaf nggak ada yang mentakwil. Kalau ada sebagian ulama salaf yang mentakwil atau sahabat yang mentakwil, oke. Mereka boleh kita ikuti. Ketika memang dilegitimasi oleh jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi begitu beda. Paham ya? Benang merah perbedaannya itu di situ. Nah, kalian mengetahui arti ayat itu sedangkan ulama salaf tidak tahu. Oke. Ya, mungkin ya Rifan monggo silakan nambahin. Iya. Udah tadi saya nunggu-nunggu sebenarnya mau takwil katanya. Tahu dulu. Ya maksudnya saya menunggu mau ngambil pendapat yang mana untuk mentakwilnya gitu.
Udah nggak usah jauh-jauh, kitab Al-Ibana aja itu. Kitab Al-Ibana aja. Itu karangan siapa? Udah gitu aja. Al-Ibana yang mananya? Coba dibaca, coba dibaca. Coba dibaca. Coba dibaca. Yang mana Al-Ibana? Yang mana Al-Ibananya? Ayo. Saya nggak lagi baca isinya. Itu karangan siapa? Gitu aja. Al-Ibana itu punya Imam Asy'ari, Al-Ibana fi Usulid Diyana. Iya, lafadznya mana? Jangan cuma Ya bilang itu nama aja. kitabnya, coba mana-mana Saya lafadznya. tanya nama kitabnya. Iya, lafadznya mana lafadznya? Nggak ada di dalam Al-Ibana Ya, itu Imam Asy'ari maksudnya bilang kayak Allah di gini. langit. Dari tadi mengatasnamakan ulama salaf kayak gitu. Nggak, saya mau tanya Dan ada begini yang Bang, tahu kalian lagi. itu mengatakan masalah tadi itu 4 madhab lah, terus hadis jariah, hadis Allah turun ke langit dunia. Sejak kapan yang nulis hadis itu ini? Yang nulis hadis itu mengatakan kalau hadis itu menunjukkan Allah ada di langit dunia atau Allah kan yang nulis hadis itu Imam Muslim sama Bukhari. Ini kita sama-sama. Nah, saya tanya kapan Imam Bukhari mengatakan begitu? Ya, dilihat aja sih, kan ada. Enggak, saya tanya kapan Imam Bukhari mengatakan begitu sama Imam Muslim mengatakan begitu. Jangan lihat aja, saya tanya kapan Imam Muslim bilang begitu. Ya udah, kapan bilang bahwa? Kapan Anda ada bilang? Antum tahu pernah belajar hadis enggak? Kapan? Kapan kamu belajar hadis sok-sokan mau bilang Imam Muslim terus yang nulis hadis itu mengatakan Allah bertempat di langit? Kapan kamu belajar hadis? Saya kasih tahu ya, dalam metodologi pembelajaran hadis. Sebentar, saya kasih tahu kamu. Dalam metodologi pembelajaran hadis, hadis ketika dituliskan oleh imamnya, nah itu maksud penulisan hadis itu ada di dalam bab. Kamu baca enggak Imam Muslim nulis hadis itu dalam bab apa? Baca enggak Imam Bukhari nulis itu dalam bab apa? Apakah Imam Bukhari nulis begini? Babu makanillah fis sama. Kemudian nulis hadis itu. Enggak ada, Bro. Ente cari sampai kepala ente botak, enggak bakal dapat Imam Bukhari atau Imam Muslim nulis kayak saya begitu. belum terjawab tadi. Enggak ada, ente pertanyaan ente sudah terjawab. Ente aja yang paham. Oh sih, Bang. Coba ente bilang Mas. begini, ente mau bilang Allah itu di langit, di mana dalilnya? Ada banyak. Ayo yang bilang tadi Allah di langit, mana dalilnya? Ayo. Istri